Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala samina qatalabillah amma ba'du. Gimana kabarnya teman-teman sekalian? Semoga kita selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya akan menerangkan materi KN-UAN atau mapel mata pelajaran KN-UAN kelas 11, yaitu tentang bab 1 mengenal Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita orang NU sebagai warga Nahdlatul Ulama yang berhaluan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini kita harus di antara hal yang harus kita ketahui antara apa sih sebenarnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Terus mengapa kita harus Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini ada alasannya. Berarti bukan tanpa alasan, bukan tanpa sebab ya. Ini berawal dari sebuah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan iktarafatil yahud ya. Jadi orang-orang Yahudi ini sabda Nabi dalam hadis sebutkan bahwa orang Yahudi iftarakat terpecah menjadi al-ahda wa sab'ina firqah. Orang Yahudi itu terpecah menjadi 71 golongan. Lafaqatin Nasara, orang Nasrani terpecah menjadi 72. Salasa isnain wa sab'in firqah, ada 72. Wasataf tariku ummati, dan umatku, ini umat Nabi Muhammad yaitu orang Islam, ya, akan terpecah menjadi berapa? Menjadi ala salasin wa sab'in, ya, menjadi 73 golongan. Kulluhum finar. Ini Nabi Muhammad menyampaikan semuanya masuk neraka illa wahidah. Kecuali satu. Siapa? Ya. Minan najiyah ya Rasulullah. Man an najiyah? Siapa yang selamat itu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya Rasulullah. Kemudian siapa? Nabi Muhammad jawab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian sahabat bertanya, Mas Sunnah wal Jamaah, apa sih yang disebut as-sunnah wal jamaah? Ahlussunnah wal jamaah itu siapa? Nabi Muhammad menjawab, ma'ana alaihi wa ashabi, yaitu golongan yang mengikutiku dan mengikuti para sahabatku. Yang dimaksud sahabat itu adalah khulafaur rasyidin. Mereka adalah orang-orang pilihan yang diberi mandat dan orang-orang dipercaya umat Islam dan orang yang sangat dekat dengan Nabi Muhammad, itu para khulafaur rasyidin dan juga para sahabat. Karena para sahabat itu semua wali-wali Allah Subhanahu wa taala yang kita bisa tiru akhlaknya, tiru lakunya dan lain sebagainya. Makanya disebutkan dalam hadis ashabi kan nujum. Sahabat-sahabat saya itu seperti hanya bintang-bintang. Bi'ayyihim, dengan salah satunya iktadaitum, ikutilah. Boleh kita memilih salah satu di antara sahabat. Ihtadaitum, maka kalian akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini penting. Ya, Ahlus Sunnah itu asal dasarnya itu berasal dari hadis ini. Jadi kalau pengertian, kalau ditanya apa sih Ahlus Sunnah wal Jamaah? Ma ana alaihi wa ashabi. Sabda Nabi, jawabnya qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ma ana alaihi, was itu golongan yang mengikutiku, mengikuti sunnahku dan mengikuti para sahabatku. Itu istilah mudahnya. Kalau pengertian secara detail, ahlun itu artinya keluarga, golongan, ya. Sunnah itu apa? Sunnah Nabi Muhammad, yaitu ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad, ya. Kemudian jamaah, yaitu para sahabat-sahabat Nabi. Jamaah itu jamaatis sahabat, sahabat-sahabat yang bersama, hidup bersama dengan Nabi Muhammad. Jadi tahu persis bagaimana sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian menurut pandangan Syihab Al-Hafaji dalam kitab Nasamur Riyad, bahwa satu golongan yang dinyatakan selamat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disebut dengan jamaah itu adalah apa? Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, Nahdlatul Ulama itu berhaluan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Semoga kita ya, termasuk golongan umat Nabi Muhammad yang kelak akan disyafaati oleh Nabi Muhammad dan menjadi golongan yang selamat dunia akhirat. Amin Allahumma amin. Kemudian pada hakikatnya Ahlus Sunnah wal Jamaah itu sebenarnya sudah ada ya.
Karena dalam pengertian Ahlussunnah Jamaah itu ya orang-orang ya, atau ada sebuah istilah lain, Ahlussunnah Jamaah itu siapa? Orang yang mengikuti Abu Hasan Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi. Tapi dalam hakikatnya Ahlussunnah Jamaah itu sudah ada sebelum pada dua imam ini, Imam Asy'ari dan Imam Maturidi. Walaupun istilah Ahlussunnah wal Jamaah itu mulai viral, mulai terkenal dan mulai menjadi sebuah kelompok ya, menjadi diartikan sebuah kelompok atau itu setelah ada Abu Hasan Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi. Tetapi terbukti ya golongan ini ada lama, hal fikih itu sudah ada. Karena melihat dari Ahlussunnah Jamaah itu berkiblatnya pada 4 mazhab. Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Ini sebagai bukti bahwa itu sudah ada. Karena posisi Imam Hanafi, Imam Maliki itu sebelum Imam Asy'ari dan Maturidi. Ya. Jadi Ahlussunnah itu sudah ada. Sejak zaman Nabi Muhammad pun sudah ada istilah sunnah. Ya. Tetapi mulai viralnya menjadi sebuah kelompok besar dan menjadi sebuah organisasi itu dikatakan sebagai orang-orang yang madhab itu setelah ada Abu Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi. Nah, Ahlussunnah wal Jamaah itu mempunyai 4 prinsip yang penting. Yang pertama adalah tawasud, pertengahan atau jalan tengah. Jadi ketika mengambil satu kesimpulan muat itu jalan tengah, tidak terlalu berat dan tidak terlalu ringan, itu tengah-tengah. Kemudian i'tidal, tegak. Dan satu lagi tawazun, seimbang. Yang keempat adalah samu, toleran. Karena Ahlussunnah wal Jamaah itu adalah aliran yang sangat toleran. Jadi tidak terlalu ke kanan, tidak terlalu ke kiri, tidak ke atas, tidak terlalu ke bawah. Itu tengah-tengah. Makanya golongan yang keselaman ini yang bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya. Bisa berada dalam suatu kondisi apapun, itu Ahlussunnah wal Jamaah, dan selalu membawa kedamaian, itu ajaran Ahlussunnah wal Jamaah. Karena di awal Jamaah itu termasuk akidah yang moderat, tidak terlalu ekstrim ke kanan ya, seperti contoh Jabariyah itu terlalu ekstrim ke kanan, atau ada yang tidak terlalu ekstrim juga ke kiri seperti golongan Qadariyah. Karena golongan Islam itu terpecah tadi 73 golongan. Itu ada Qadariyah, Jabariyah, Mu'tazilah, ada Syiah ya, ada nanti An-Najjar dan lain sebagainya. Salah satunya adalah Ahlussunnah wal Jamaah. Maka itu penting ya, kita pelajari. Jadi ya, jangan cuma kita tahu saja, kalau bisa dipraktikkan, kita dalami sebisa mungkin supaya kita harapannya bisa menjadi umat Nabi Muhammad yang terbaik, yang bisa mengikuti haliah atau tingkah laku Nabi Muhammad beserta para sahabatnya. Ya, supaya kita bisa kuncinya supaya bisa mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin itu yang untuk pertemuan kali ini. Apabila ada salah kata atau kurang pas, nanti jangan lupa untuk bisa bertanya melalui grup WA atau di komen ya, atau bisa langsung menghubungi saya ya. Untuk bertanya apakah sebenarnya apa yang perlu dipertanyakan, apa yang masih bingung atau apa, silahkan ya. Dari saya mungkin pertemuan kali ini kita lanjutkan lain waktu. Dari saya cukup sekian, selalu sehat dan semangat. Cukup sekian, walafumikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.